Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih Asratis Sa'ah, hadis-hadis sahih seputar tanda-tanda hari kiamat. Setelah sebelumnya kita membahas fasal tentang terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka fasal yang selanjutnya, idza wudi'a as-sayfu fil ummah lam yurfa. Apabila pedang telah diletakkan di umat ini, maka lam yurfa, tidak bakal diangkat lagi. Apabila pedang sudah diletakkan, maksudnya sudah tertancap di umat ini, sudah terjadi fitnah. Dan pedang pertama yang ditancapkan adalah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sejak itu pedang tidak dicabut lagi dari umat ini. Artinya terus akan terjadi. Akan terjadi terus. Yang setelahnya adalah peristiwa yang semakin besar. Subhanallah. Ini sabda Rasulullah SAW. Penggalan dari sabda Rasulullah. Nah, disebutkan di sini hadisnya dari Tsauban radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'a as-sayfu fi ummati, kata Rasulullah, apabila pedang telah diletakkan, dan yang dimaksudkan apabila sudah terjadi peperangan, pembunuhan ini di umat ini, dan terjadi peperangan di antara umat ini fitnah. Perang yang disebut dengan perang fitnah. Kalau sudah terjadi, apabila sudah terjadi di umat ini, lam yurfa'anha, maka tidak diangkat lagi. Lam yurfa'anha, tidak diangkat lagi. Maksudnya, ya terus akan terjadi berikutnya. Ini terjadi. Perang yang satu disusul dengan yang berikutnya. Demikian. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
hingga hari kiamat. Subhanallah. Ini yang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama di antaranya Ibnul Arabi mengatakan, bedakan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Dua orang yang berbeda jauh. Ibnul Arabi ulama di antara ulama Maliki, mazhab Maliki. Kalau Ibnu Arabi ini sesat, yang mendakwakan wahdatul wujud. Nah, ini akidah wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti. Nah, ini adalah tokoh yang sesat dan menyesatkan. Para ulama menyatakan kekafiran Ibnu Arabi ini. Kekafiran Ibnu Arabi yang sesat dan menyesatkan. Nah, Ibnul Arabi ulama mengatakan, kanat hadhil ummah ma'sumatun minhu. Dulu umat ini terlindung dari fitnah ini. Fitnah yang akan terjadi sejak awal pertama kali diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertutup. Ini pintu fitnah peperangan yang terjadi di antara sesama kaum muslimin itu tertutup. Ini pintu fitnah ini. Nah, terbukanya adalah sejak dibunuhnya Utsman bin Affan. Sejak dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini pintu pertama ini dibukanya. Dalam hadis yang sudah terdahulu disebutkan bahwa pintu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pintu fitnah yang mengalir akan deras di umat ini sejak pintu itu terpecahkan. Sejak pintu itu pecah, maka sudah enggak bakal lagi bisa tertutup karena pintunya sudah pecah. Bukan terbuka tetapi apa? Pecah. Ini yang sudah kita bacakan dalam pembahasan sebelumnya. Nah, sejak itu kemudian terbunuh Utsman dalam sebuah fitnah yang menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah Utsman terbunuh, maka di sini kejadian lebih besar lagi. Kejadian dan kurbannya lebih besar. Kalau Umar bin Khattab terbunuh, Umar saja yang terbunuh. Utsman bin Affan, di samping Utsman yang terbunuh, sebagian sahabat yang terluka, kemudian istrinya yang terpotong atau terputus tangannya, istrinya Utsman bin Affan. Subhanallah, banyak terjadi peperangan meskipun atau perlawanan, meskipun tidak banyak. Hanya Utsman radhiyallahu anhu yang terbunuh pada waktu itu. Nah, setelah Utsman terbunuh, maka ternyata tidak berhenti. Sebagaimana sabda Rasulullah, seperti gelombang di lautan. Gelombang di lautan. Datang, silih berganti. Surut, datang lagi. Demikian namanya ombak. Nah, ketika datang, kemudian surut. Kemudian datang yang lebih besar. Surutnya tambah jauh. Tambah apa? Yang datang setelahnya lebih besar. Demikian. Nah, disebutkan fitnah ini diawali dengan fasal yang selanjutnya, itu waqatul Jamal. Peristiwa perang Jamal. Dan ini termasuk perang fitnah yang tadi disebutkan antara kaum muslimin. Waqatul Jamal, kejadian Jamal. Kenapa disebut dengan kejadian Jamal? Jamal itu onta jantan. Jamal onta jantan. Kalau betina naqah. Kalau betina adalah apa? Naqah. Kalau jantan jamal.
Kalau banyak ibil, ini sekawanan unta, maka disebut dengan ibil. Ini. Sebagaimana kambing, syah. Seekor kambing, syahtun. Kalau banyak, ghanam. Kalau banyak disebut dengan apa? Ghanam. Ini banyak. Nah, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab. Bentuk tunggalnya demikian, bentuk jamaknya demikian, terkadang berbeda. Ya, kadang berbeda. Nah, disebut dengan perang Jamal, kejadian Jamal. Kenapa disebut demikian? Ini adalah simbol peperangan itu, yaitu seekor unta jantan yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini simbol peperangan itu disebut dengan Jamal karena Aisyah radhiyallahu anha yang menaiki seekor unta yang kepalanya berbulu lebat. Kepalanya berbulu lebat. Yang bahasa Arabnya adbab. Adbab. Berbulu lebat kepalanya ini. Nah, itulah yang menjadi ikon peperangan itu. Karena setelah untanya jatuh, berhenti peperangan. Untanya sudah apa? Sudah jatuh, maka perang itu langsung berhenti. Nah, ini yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Nah, kejadiannya perang Jamal ini itu adalah pada saat setelah terbunuh Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai Amirul Mukminin, dibaiat sebagai Amirul Mukminin, dan Ali bin Abi Thalib pada asalnya bersembunyi beberapa hari bersembunyi. Ini setelah perang tersebut, maka pada saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat, sehingga tidak ada pilihan kecuali Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah pada waktu itu. Nah, ini yang terbaik pada saat itu adalah Ali. Maka Ali harus menerima baiat itu. Nah, inilah para sahabat Khulafaur Rasyidun, enggak ada yang minta. Enggak ada yang minta menjadi apa? Khalifah. Subhanallah. Tetapi mereka ditunjuk dan diangkat tanpa permintaan dari mereka. Dan demikian seharusnya khalifah itu diberikan atau diangkat, diberikan kepada orang yang tidak memintanya atau tidak ambisi terhadapnya, tidak berambisi, tidak menginginkan. Dan ini Khulafaur Rasyidun. Subhanallah. Nah, ketika dibaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Talha dan Zubair waktu itu yang ikut membaiat Ali, minta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk pergi ke Mekah. Diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sana Talha dan Zubair bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Berita tentang terbunuhnya Utsman sampai kepada beliau, kepada Aisyah. Ini Utsman telah terbunuh. Mereka pun berkumpul di sana di Mekah dan mereka bertekad untuk harus ditangani dan harus disidang, ditangkap siapa yang membunuh Utsman. Karena terbunuh dan diangkat Ali bin Abi Thalib bersembunyi. Yang membunuh Utsman ini belum diketahui siapa mereka. Nah, ini sejak terbunuh sampai Ali bin Abi Thalib diangkat, ini belum diketahui. Nah, Talha dan Zubair ketika minta izin ke Mekah belum ditemukan dan belum ditangkap. Mereka sudah pulang ke negeri masing-masing. Karena yang membunuh Utsman sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dari Kufah, dari Basra, dan dari Mesir. 3 tempat. 3 tempat yang
yang ikut andil para demonstran ini. Nah, ini subhanallah. Otaknya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Ini otaknya sebenarnya. Nah, dari peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kudeta, sekaligus demonstrasi sebelumnya. Nah, ini bapaknya demonstran. Nah, ini bapak demonstrasinya di dalam apa? Nah, di dalam tubuh kaum muslimin. Nah, ini. Dan dia bukan termasuk kaum muslimin. Nah, ini. Atau termasuk kaum munafikin. Nah, ini sebenarnya terjadinya peristiwa pembunuhan Utsman. Nah, ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, yang Kufah ke Kufah, Basrah, kemudian ke Mesir, sudah. Nah, ini. Ketika itu masih blank, belum diketahui siapa sebenarnya, belum ditelusuri. Ali bin Abi Thalib waktu itu menjadi khalifah dalam keadaan masih belum stabil keadaan. Keadaan waktu itu belum stabil. Nah, Talha bin Zubair sudah kemudian ketika bertemu dengan Aisyah membicarakan masalah tersebut, sepakat ini harus ditangani, harus disidang, harus diadili para pembunuh Utsman. Maka pada waktu itu datanglah Ya'la bin Munayyah dari Basrah. Kemudian datang Abdullah bin Amir dari Kufah. Mereka berkumpul di Mekah untuk bersepakat, nah ini, untuk membalas atau untuk mengambil tindakan keadilan terhadap para pembunuh Utsman. Mereka keluar dari Mekah dengan para pengikut mereka ke Basrah. Nah ini ke Basrah. Tujuannya ke Basrah. Ali bin Abi Thalib masih di Madinah. Nah ini masih di Madinah. Mereka ingin membalas para pembunuh Utsman yang pusatnya mereka itu ada di Basrah. Karena memang pusatnya yang paling banyak pengikutnya, dan di sana fitnahnya itu berasal. Fitnah pembunuhan Utsman berasal dari Basrah. Abdullah bin Sabah ini yang paling berhasil mengajak ataukah mendapatkan pengikut terbesar di Basrah. Basrah dan Kufah ini paling besar, sebagian dari Mesir. Dan yang terdengar berita pada waktu itu bahwa yang masuk ke rumah Utsman ini orang-orang Basrah. Nah ini tokoh-tokohnya berasal dari Basrah. Maka mereka berangkatnya ke Basrah. Sekali lagi ke Basrah, bukan ke Madinah. Berita yang sampai sekarang tersebar seakan-akan Talha dan Zubair ini memberontak kepada Ali. Dan ini tidak benar. Talha dan Zubair yang membaiat Ali, berbaiat. Hanya saja mereka ini berijtihad, meskipun itu adalah ijtihad yang salah. Ijtihad yang salah ketika mau menangani sendiri, belum ditugaskan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menangani para pembunuh siapa? Utsman. Nah ini ijtihadnya mereka beristihad. Pergilah mereka ke Basrah, keluar dari Makkah pergi ke Basrah. Nih, mereka merasa yang ada di Basrah ini tadi, kemudian Talha dan Zubair merasa pada saat terbunuh Utsman, mereka ini merasa bersalah. Kenapa kita tidak melindungi Utsman? Kenapa kita ini tidak membela Utsman pada waktu itu? Yang sebenarnya Utsman sendiri yang menginginkan. Nah, tetapi mereka merasa bahwa mereka ini merasa bersalah. Ini setelah terbunuh Utsman, mereka tidak menyangka sampai sejauh itu, sampai terbunuh Utsman bin Affan. Tetapi memang karena Utsman sendiri yang meminta para sahabat untuk tidak melawan. Ini kita sudah membahasnya ya. Utsman yang memerintahkan untuk tidak melawan, jangan melawan. Bahkan budak-budaknya Utsman dipesan oleh Utsman bin Affan, barang siapa yang tidak melawan maka dia bebas, merdeka.
Masya Allah. Barang siapa yang mengakui aku sebagai Amirul Mukminin, ini sebagai imam, maka hendaknya tidak melawan. Subhanallah. Utsman bin Affan ingin meminimalkan dan mengerucutkan permasalahannya kepada dirinya. Karena memang itulah yang diinginkan oleh mereka. Mereka itu cuma menginginkan saya saja. Menginginkan saya turun. Cuman Rasulullah sudah berpesan, jangan turun. Kalau dituntut untuk turun melepaskan gamis yang sudah dikenakan, Rasulullah sudah berpesan, jangan turuti. Jangan lepaskan. Utsman bin Affan berpegang kepada pesan Rasulullah. Meskipun konsekuensinya dapat apa? Dapat konsekuensi dengan terbunuhnya beliau sendiri. Nah, Ali waktu itu berada di Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada di Madinah, belum pindah ke Kufah, ibu kotanya. Nah, Utsman bin Hunayf waktu itu menjadi wali di Basrah. Ali bin Abi Thalib mengangkat Utsman bin Hunayf. Nah, Utsman bin Hunayf ini mendengar berita tentang kedatangan Talha dan Zubair ke Basrah. Kedatangan Talha dan Zubair ke Basrah. Terdengar berita Aisyah juga bersama Talha dan Zubair. Subhanallah. Nah, ini beritanya sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Utsman bin Hunayf. Ketika sampai kepada di Basrah, baru masuk ke Basrah, maka Utsman bin Hunayf mengirim utusan kepada mereka, Talha, Zubair dan rombongannya bersama Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ditanya oleh utusan ini, apa yang kalian inginkan? Kok ke Basrah? Kok bawa pasukan? Artinya bawa apa? Bawa pasukan dari Mekah, jauh-jauh dari Mekah. Ini lebih dekat ke Madinah. Kenapa ke Basrah? Maka dijawab, kami menginginkan para pembunuh Utsman. Kami menginginkan para pembunuh Utsman. Nah, ini. Nah, ijtihad mereka. Mereka beristihad, di Basrah sudah ada gubernur, khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka meminta apa? Keadilan dengan mau menangani apa? Para pembunuh Utsman secara langsung. Nah, ini yang secara hukum yang seharusnya harusnya khalifah yang menugaskan. Ya. Seandainya mau menangani, memang yang bertanggung jawab ada di Basrah, maka ada walinya di Basrah. Ada wali di Basrah. Nah, ini. Nah, disitulah kemudian Utsman bin Hunayf mengatakan, tunggu dulu sampai datang Ali bin Abi Thalib. Dan Utsman bin Hunayf melarang mereka itu masuk. Melarang masuk ke Basrah. Biar Ali yang datang. Karena ini wewenangnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya peristiwanya. Maka pada saat itu, nah ini kejadiannya, keluar seorang yang bernama Jabalah. Jabalah ini awal fitnahnya mulai dari Jabalah. Jabalah termasuk yang sudah kita bahas dalam peristiwa terbunuhnya Utsman. Jabalah termasuk salah satu yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman. Yang ikut serta dalam demo sekaligus salah satu yang tertuduh ini salah satu pembunuh Utsman. Keluar menuju Talha dan Zubair. Jabalah keluar bersama 700 orang. 700 apa? 700 orang.
terjadi peperangan antara pasukan Talha dan Zubair dengan Jabalah. Subhanallah. Bergabung dari kalangan ahli Basrah, penduduk Basrah, sebagian mereka bergabung dengan Talha dan Zubair bersama Aisyah radhiyallahu anha menghadapi Jabalah. Subhanallah. Disitulah kekacauan terjadi. Awalnya kekacauan terjadi karena ini. Talha dan Zubair dilarang masuk Basrah, sudah taat sudah. Awalnya demikian. Utsman bin Hunayf meminta agar mereka jangan masuk Basrah dulu, supaya Ali datang duluan. Tetapi Jabalah ini tanpa dikomando menyerang Talha dan Zubair. Pasukan Talha dan Zubair. Akhirnya terdengar berita itu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian segera keluar dari Madinah menuju Kufah. Ini tempat kejadian tersebut. Ketika mendengar terjadi peperangan antara Utsman bin Hunayf yang merupakan wali yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib di atas Basrah. Ini mendengar terjadi pertempuran antara pihak Utsman bin Hunayf yang ternyata Jabalah ini yang dia mengawali peperangan, menyerang ini Jabalah ini. Subhanallah. Ini penduduk Basrah. Mereka ini tindakannya sudah membuat kekacauan pertama. Jabalah. Sehingga terjadi peperangan, keluarlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan menyiapkan pasukan. Karena beritanya yang menyuruh Utsman bin Hunayf. Subhanallah. Terdengar apa? Berita Utsman bin Hunayf ini pasukannya berperang melawan Talha dan Zubair. Ali bin Abi Thalib mendengar berita tersebut, keluar bawa pasukan. Ini karena yang diangkat sebagai wali Basrah Utsman. Nah ternyata ini terdengar berita bahwa yang menyerang Talha. Subhanallah. Padahal yang menyerang adalah siapa? Jabalah menyerang mereka. Talha dan Zubair waktu itu diperintahkan untuk tetap jangan masuk Basrah, sudah tidak masuk. Subhanallah. Nah terdengarlah sampai kepada Ali berita. Ali bin Abi Thalib membawa pasukan 10.000, sekitar 10.000. Untuk apa? Untuk memerangi Talha dan Zubair. Nah, ini tambah rame. Iya kan? Tambah rame. Tadi 700. Nah, ini terdengar berita. Sampai akhirnya datang Ali bin Abi Thalib bawa 10.000 pasukan. Luar biasa ini peristiwanya. Maka disinilah terlihat bahwa sesungguhnya Ali yang keluar dari Madinah, bukan Talha dan Zubair yang menyerang Ali. Tidak ada. Nah ini. Nah beritanya yang tersebar, Talha memberontak sampai sekarang. Apalagi Syiah ini menggoreng bahasanya dia. Menggoreng peristiwa ini sampai akhirnya dibolak-balik. Nah ini. Subhanallah, jadi panas. Kalau pisang goreng enak. Subhanallah, dibolak-balik sampai matang. Subhanallah. Ini Syiah menggoreng peristiwa Talha Zubair. Ini sudah Aisyah di dalamnya. Haus kekuasaan Talha dan Zubair bersama Aisyah, pengen berkuasa menentang Ali. Beritanya luar biasa. Dan itu terjadi sampai saat ini. Nah dari peristiwa ini runtutan dan rentetan peristiwa, alur peristiwanya ini kita bisa melihat siapa sebenarnya yang keluar menyerang atau membawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada berita itu tadi. Ali bin Abi Thalib beristihad ini menyerang karena beritanya Talha yang menyerang. Ali bin Abi Thalib yang kemudian menyiapkan pasukan. Bukan salah sikapnya,
Karena kalau memang itu yang memulai, yang menyerang Thalha dan Zubair, maka pihak penguasa itu berhak untuk menumpas para pemberontak. Menumpas para pemberontak. Dan itu yang terdengar sampai beritanya. Subhanallah. Jadi ini peristiwanya. Dan ketika itu Thalha dan Zubair keluar, tidak ada rencana, bahkan terbersit keinginan untuk memerangi Ali. Tidak ada. Bahkan Thalha dan Zubair minta izin ketika keluar ke Mekah. Minta izin kepada Ali. Untuk ke Mekah diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Thalha dan Zubair termasuk yang pertama kali berbaiat kepada Ali. Bahkan termasuk yang mengangkat dan menginginkan Ali untuk menjadi apa? Khalifah, pemimpin. Subhanallah. Sebelumnya sudah mundur ketika diangkat Utsman, atau ketika terjadi pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab, yang ditunjuk Thalha, Zubair, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad. Mereka semuanya ini mundur. Thalha, Zubair mundur. Mundur. Bahkan menyerahkan kepada Ali. Thalha kemudian menyerahkan, sudah saya angkat, Ali yang saya pilih. Zubair kemudian mengangkat Utsman bin Affan dan demikian. Subhanallah. Pada waktu itu terjadi demikian. Loh, kok kemudian dituduh Thalha dan Zubair pengen merebut apa? Kekuasaan. Dari mana? Sudah sejak awal diangkat oleh Umar bin Khattab. Mereka yang berhak, mereka mundur, Thalha dan Zubair. Yang pertama kali mundur Thalha dan Zubair. Subhanallah. Nah, ketika itu Thalha dan Zubair ketika melawan, karena memang diserang. Nah, mereka melawan Jabalah. Thalha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum sama sekali tidak muncul dari mereka pemikiran, keinginan untuk melepaskan ataukah untuk berontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak ada celaan kepada Ali. Tidak ada celaan. Hanya saja mereka berijtihad. Mereka berijtihad untuk apa? Langsung ke sumber fitnah, sumber yang pemberontakan ataukah kudeta terhadap Utsman. Itu ijtihad mereka. Ijtihadnya Thalha dan Zubair dan yang bersamanya. Thalha dan Zubair tidak berbaiat kepada selain Ali. Berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan dan dinukil dari sebagian sahabat atau tabi'in. Di antaranya Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, saya bertemu dengan Thalha dan Zubair. Al-Ahnaf mengatakan, saya bertemu dengan Thalha dan Zubair setelah terkepungnya Utsman. Pada saat terkepung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saya bertanya, ma ta'murani fa inni arahu maqtulan. Ini ketika Al-Ahnaf bin Qais bertanya kepada Thalha dan Zubair, apa yang harus aku lakukan? Apa yang kau perintahkan kepada kami, kepada saya? Saya lihat dia bakal dibunuh ini. Utsman ini bakal dibunuh oleh mereka para pemberontak. Ini artinya kalau Utsman terbunuh bagaimana? Saya ini bagaimana? Kata Al-Ahnaf kepada Thalha dan Zubair. Maka Thalha dan Zubair keduanya menjawab, engkau angkat Ali. Engkau angkat apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alaika bi Ali, kata Thalha dan Zubair. Justru yang mengangkat apa? Yang menyuruh, yang menganjurkan bahwa yang layak untuk menjadi khalifah setelah siapa? Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Thalha dan Zubair. Ini Al-Ahnaf juga bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya setelah terbunuhnya Utsman. Ini di Mekah. Saya bertanya kata Al-Ahnaf, apa yang kau perintahkan? Kata Aisyah, alaika bi Ali.
engkau baiat Ali, engkau angkat Ali. Subhanallah. Ini Talha, Zubair, Aisyah semuanya menjawab apa? Jawaban yang sama, enggak ada pilihan lain, Ali bin Abi Thalib. Ini subhanallah. Ketika Utsman diangkat, mereka semuanya sepakat Utsman. Setelah Utsman terbunuh, siapa lagi? Enggak ada yang lain kecuali Ali. Sepakat mereka. Ini peristiwa terbunuh atau peristiwa terbunuhnya Utsman pada waktu itu. Ini. Bagaimana bisa kemudian setelah Ali diangkat, Talha, Zubair, Aisyah memberontak? Ini suatu hal yang apa? Yang mustahil. Ini suatu hal yang mustahil ketika sudah diangkat. Nah, ketika sampai Ali bin Abi Thalib, tadi kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah di Basrah, Ali mengutus Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu dan Qa'qa' bin Amr radhiyallahu anhuma, dua sahabat ini, untuk berdialog, negosiasi dengan Talha dan Zubair. Masya Allah. Tindakan Ali bin Abi Thalib tidak langsung begitu saja membuat apa? Langsung menyerang. Tidak. Ali bin Abi Thalib waktu itu memerintahkan, menugaskan dua sahabat juga. Sahabat. Kirim kepada Talha dan Zubair. Bersepakat Miqdad dan Qa'qa' di satu sisi, di satu pihak yaitu mewakili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan di pihak lain Talha dan Zubair. Sepakat untuk tidak ada peperangan. Subhanallah. Tidak ada apa? Enggak ada perang. Sudah berunding mereka, enggak ada peperangan. Memang tidak diinginkan oleh Talha dan Zubair. Tidak ada peperangan. Tetapi masing-masing menyampaikan pendapat, ada apa sebenarnya? Kenapa kok terjadi seperti ini? Pihak Talha dan Zubair menyampaikan alasannya, kenapa ke Basrah? Kenapa terjadi peperangan sampai penyerangan Jabalah? Terjadilah kesepakatan. Oh, ternyata demikian. Kejadiannya apa? Seperti ini. Masya Allah. Kelihatan, akhirnya sepakat. Kalau begitu nggak ada peperangan. Nah, Talha dan Zubair menyampaikan pendapatnya tentang masalah kasusnya ini yang memang menjadi pembahasan terbunuhnya Utsman. Talha dan Zubair berpandangan, ini tidak boleh ditinggalkan. Para pembunuh Utsman ini jangan dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, nanti orang-orang akan gampang. Oh, gampang. Penguasa dibunuh, selesai. Mereka nggak disidang, nggak diapa. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini menurut Talha dan Zubair, bahwa ini segera harus ditangani. Para pembunuh Utsman harus segera ditangani. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlalu lama. Nah, sementara pihak Ali yang diwakili oleh Miqdad bin Al-Aswad dan Qa'qa' bin Amr berpandangan, Ali berpandangan bahwa untuk saat ini, sekarang ini, bukan maslahat untuk menyidang para pembunuh Utsman. Itu akan dilakukan, tapi waktunya, timingnya yang kurang apa? Tepat. Ini Ali bin Abi Thalib. Timingnya saja. Sekarang bukan saatnya. Kenapa? Belum stabil kondisi negara, belum apa? Belum stabil. Ini masalahnya. Supaya kondisi politik itu stabil, sudah kokoh, sudah berbaiat semua. Karena kekuasaan Islam ini sudah di mana-mana. Ada di Syam, di ini. Mereka semuanya ini belum membaiat Ali. Ali baru saja diangkat menjadi khalifah, dan belum semua pihak yang ada di daerah, belum semuanya mereka berbaiat, menyatakan baiat ketaatan kepada Ali. Belum stabil kondisi. Ini apalagi mereka yang membunuh Utsman masih berkeliaran di daerah-daerah Basra, Kufah dan sebagainya, Mesir. Ini belum apa? Belum stabil. Dan mereka masih berkeliaran. Mereka ada di daerah ini. Biarkan daerah-daerah yang ada ini berbaiat dulu dan stabil kondisinya, maka
nanti akan ditangani. Pasti akan ditangani, jelas harus ditangani. Tetapi Ali berpandangan bukan sekarang waktunya. Terjadilah dialog, diskusi tentang masalah menangani kasus para pembunuh siapa? Utsman. Subhanallah. Jadi perbedaannya hanya dalam masalah apa? Waktu, timingnya. Ini. Talha dan Zubair menginginkan ya segera ditangani. Setelah mendapatkan penjelasan, Talha dan Zubair merasa oh iya betul. Dan sudah merasa bahwa istilahnya oh kalau begitu memang harus ditunda. Sepakat. Subhanallah. Sepakat. Kedua belah pihak sepakat. Talha dan Zubair. Nah ini sudah selesai. Permasalahannya sebenarnya sudah apa? Selesai. Seandainya berhenti di situ. Tetapi setelah kedua belah pihak malam itu sudah selesai, tinggal mau pulang balik ke tempat masing-masing. Yang merasa khawatir adalah justru para pihak pembunuh Utsman yang sesungguhnya. Abdullah bin Sabah. Ini subhanallah. Ini bahaya ini. Ini pengennya mereka justru peperangan itu tetap apa? Terjadi. Mereka yang bersuara gembira dengan peperangan tersebut. Subhanallah. Pada saat itulah setelah terjadi kesepakatan antara dua pasukan ini, wakil dari Talha, Zubair dan wakil dari Ali, Miqdad bin Aswad dan Al-Qaqa. Malam itu kedua pasukan tidur nyaman. Artinya sudah tenang. Enggak ada peperangan sudah. Waktu itu kaum Sabaiyah, Abdullah bin Sabah dan pengikutnya. Nah, ini Sabaiyah. Nah, ini kelompok Sabaiyin. Nah, ini Sabaiyah. Mereka malam itu tidak bisa tidur. Nah, ini gimana caranya ini? Ini kalau pulang kembali ke tempat masing-masing bahaya. Ini betul-betul akan ditangani para pembunuh Utsman. Ini. Karena telah terjadi kesepakatan, selesai masalahnya. Mereka tidak bisa tidur. Subhanallah. Maka kejadiannya, para ahli sejarah menyebutkan, di antaranya disebutkan dalam tafsir Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Asir dalam kitab Al-Kamil Tarikh, Ibnu Hazm dalam Al-Fasli fil Milal wal Ahwa wal Nihal, dan yang lainnya menyebutkan peristiwa ini. Subhanallah. Mereka menyebutkan dengan alur yang disebutkan saya sebutkan tadi. Masya Allah. Pada saat itulah Sabaiyin, Abdullah bin Sabah, mereka malam itu kasak kusuk membuat makar. Bagaimana supaya kacau? Supaya apa? Kacau. Nah, ini. Supaya apa? Supaya tidak jadi kesepakatan mereka ini, tapi harus perang. Bagaimana caranya memancing peperangan di antara kedua belah pihak? Pada waktu sahur, ini sebelum apa? Subuh. Nah ini. Pada waktu sahur, pada saat kedua belah pasukan, kedua belah pihak ini mereka sudah tidur, sudah tidur. Nah ini. Maka sekelompok, nah ini, pasukan yang sebenarnya adalah pasukannya Abdullah bin Sabah ini, pada waktu itu menyerang pasukan Talha. Pasukannya siapa? Talha dan Zubair. Nah, disitulah pada saat diserang, Talha dan Zubair merasa, nah ini pihaknya, loh kok ada penyerangan? Siapa lagi yang menyerang? Kalau bukan apa? Pasukannya Ali. Nah ini dia. Ini awal fitnahnya. Ketika diserang oleh sekelompok orang yang berasal dari siapa? Sabaiyin, Abdullah bin Sabah. Subhanallah.
menyerang pasukan Talha dan Zubair dalam keadaan mereka tidur. Setelah menyerang, mereka bangun dan kemudian mengira ini yang menyerang adalah pihaknya Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka menyerang, sembunyi. Memang cuma untuk apa? Memancing. Ya, kayak korek api. Rumah terbakar. Satu korek. Bayangkan. Subhanallah. Bahkan ini adalah apa? Pematiknya ini. Menyalakan api, sudah setelah itu pergi. Setelah itu apa? Pergi, dia nyalakan. Korek api, kasih kertas, setelah itu apa? Dibakar rumahnya. Satu rumah terbakar. Nah, terjadilah. Talha kemudian mengira pasukannya Ali bin Abi Thalib berkhianat. Sudah terjadi perjanjian kesepakatan, tidak ada peperangan, mereka berkhianat. Maka terjadilah pertempuran. Talha kemudian menyerang balik. Tapi menyerang baliknya kan ke pasukannya Ali yang juga tidur. Sebenarnya tidur mereka. Yang diserang ini. Nah, ini malah justru apa? Bukan yang pertama kali menyerang. Jadi tidur. Pasukannya Ali merasa Talha dan Zubair berkhianat. Paham sini ya? Ini. Talha dan Zubair ini yang berkhianat. Terjadilah pertempuran. Terjadi perlawanan. Dibalas, balas lagi, dan akhirnya jadi peperangan itu. Tanpa ada komando dari Ali, dari bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maupun dari Talha dan Zubair. Mereka bangun dalam keadaan perang sudah terjadi. Ali bin Abi Thalib, Talha dan Zubair sudah tidak bisa lagi menghentikan peperangan itu. Subuh. Subhanallah. Masya Allah. Sampai siang hari. Sampai apa? Siang. Subhanallah. Pada waktu itu para ulama mereka berusaha, para sahabat Ali bin Abi Thalib, Talha dan Zubair, ketika terjadi peperangan mereka berusaha menghentikan peperangan. Bayangkan, mereka berusaha menghentikan apa? Peperangan tersebut. Tetapi tidak bisa berhasil. Tidak berhasil meredakan dan menghentikan peperangan. Apinya sudah terlanjur besar. Berusaha dipadamkan sudah tidak bisa. Karena memang sejak awal tidak dikomando peperangan itu, maka untuk menghentikan juga tidak bisa. Subhanallah. Inilah fitnah, perang fitnah. Enggak ada komando terjadi dan kemudian untuk menghentikan juga enggak bisa. Karena bukan diawali dengan komando. Makanya peperangan ini kalau enggak pakai komando, maka sulit untuk dihentikan. Tapi kalau peperangan itu pakai komando, ini perang, komando, taat kepada amirnya. Suruh berhenti, selesai. Berhenti, sana juga berhenti, selesai. Tetapi ini perang yang terjadi, perang fitnah. Subhanallah. Talha waktu itu mengatakan, wahai ya Yohanes, atansitun, wahai manusia, bisakah kalian berhenti, diam? Ini atansitun, diamkah? Bisakah kalian itu diam? Ini tidak bisa berhenti. Maka Talha kemudian akhirnya mengatakan aduh, ini kata apa? Kata Talha, farashunarin, serangga api. Maksudnya kayak serangga ketika mereka melihat api, mereka berdatangan. Berusaha untuk dihalangi, tetap mereka akan menuju kepada api. Iya, ada serangga itu kalau apa? Kalau ada api malah mereka apa? Datang. Mereka mengira ini bisa apa? Mereka tertarik dengan api tersebut. Farashunarin. Kata Talha, wadubban tamak, dan lalat-lalat ketamakan. Jadi lalat datang
mereka mendekati api, dikira makanan, akhirnya mereka terbakar. Ini ungkapan Ali bin Abi Thalib juga demikian, berusaha untuk menghalangi mereka. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha mengirim utusan Ka'ab bin Saur untuk membawa mushaf. Karena bawa mushaf ini, Aisyah radhiyallahu anha membawa mushaf, bawa Ka'ab bin Saur membawa mushaf untuk menghentikan peperangan. Untuk menghentikan peperangan, dibawa mushaf ini, diangkat. Subhanallah. Tetapi apa? Kaum Sabaiyun mengintai dan melihat, ini kok ada apa? Kok ada Ka'ab bin Saur membawa mushaf, dibidik. Yang membidik adalah kaum apa? Sabaiyun. Subhanallah. Mereka di dalam peperangan itu justru membikin apa? Membikin jangan sampai berhenti peperangan. Usaha menghentikan peperangan dihalangi. Termasuk ketika Aisyah mengirim utusan ini untuk membawa mushaf, sebenarnya kalau seandainya melihat mushaf mereka akan berhenti. Subhanallah. Mereka bisa apa? Berhenti. Subhanallah. Ini ampuh ini mushaf ini pada waktu itu. Ini. Hanya beberapa naskah saja mushaf. Nah, ini ketika diangkat ini bisa menghentikan peperangan. Tetapi ternyata dibidik, akhirnya dipanah dan akhirnya kemudian meninggal. Nah, itulah peperangan. Nah, ini terjadi. Subhanallah, enggak ada yang bisa menyebutkan. Nah, ini subhanallah. Karena itu Imam Bukhari menyebutkan sebuah bait syair di dalam peristiwa tersebut. Tarikhnya Imam Bukhari, beliau menyebutkan sebuah syair. Ini Imri'il Qais. Al-harbu awwalu ma takunu fatiyah. Perang itu pertama kali ibaratnya seperti seorang pemudi gadis. Tas'a bi zinatiha likulli jahud. Dia berhias diri. Ini berusaha dengan berhias dirinya menarik orang-orang yang jahil. Likulli jahud, orang yang tidak tahu. Hatta idza ishta'alat, hingga kalau sudah terbakar. Sudah apa? Terbakar api peperangan itu, yang kecil ini sudah membesar. Washabba diramuha, dan semakin apa? Membesar apinya. Walat ajuzan, ternyata sang pemudi atau sang gadis itu yang diibaratkan sebagai peperangan ini tadi, dia pergi meninggalkan mereka dalam keadaan ajuzan ghaira dzati halil. Nah, ini sudah nenek-nenek tua renta, tidak pakai perhiasan, tidak pakai pakaian. Nah, ini subhanallah, tidak ada yang menarik dari dirinya. Syamta, sudah jelek. Ini maka apa? Yungkur launuha wa taghayyar, sudah berubah warnanya dan apa? Sudah tidak menarik lagi. Makruhatan lisyam wa takbir, tidak ada yang mau mencium dan apa? Dan mencium baunya. Nah, ini subhanallah. Nah, ini diantara yang disebutkan. Fitnah itu kalau sudah terjadi, orang yang berakal sulit untuk menghentikannya. Menghentikan orang-orang yang ikut terjatuh dalamnya. Subhanallah. Seluruh para sahabat pembesar, para sahabat kibar enggak bisa menghentikan. Inilah fitnah. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah. Janganlah takutlah, hindarilah fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim saja. Adalah minkum khassah, secara khusus. Nah, itulah terjadinya perang Jamal pada tahun 36 Hijriyah. Awal kekhilafan Ali, pertama kali Ali diangkat, ini sudah terjadi peperangan. Nah, ini zaman kekuasaan Ali 6 tahun ini, subhanallah, semuanya atau 5 tahun
ini diiringi dengan berbagai intrik intrik politik. Subhanallah. Ini selama masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini musibah menimpa kekhilafannya. Ini. Jadi sampai akhirnya ketika sebelum duhur mulai peperangan tambah memuncak dan berhenti hingga sebelum terbenam matahari pada hari itu juga. Ini. Tadi pasukannya Ali berapa? 10.000. Sementara pada waktu itu pasukan Talha dan Zubair jumlahnya sekitar antara 5 atau 6.000. Antara 5 atau 6.000 pasukan. Subhanallah. Ketika itu pasukan Ali dipegang benderanya oleh Muhammad putranya Ali. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara dari pihak Talha dan Zubair dipegang oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang nanti akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Banyak yang terbunuh pada waktu itu. Banyak. Itulah fitnah. Talha dan Zubair pun juga terbunuh. Talha dan Zubair terbunuh. Jadi termasuk Muhammad bin Talha. Zubair pada waktu itu tidak ikut serta dalam peperangan. Tidak ikut serta. Diriwayatkan dalam satu hadis atau satu riwayat, ketika Zubair datang di pertempuran tersebut bertemu dengan Ali. Subhanallah. Pada waktu itu Zubair ketemu dengan apa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali berkata kepada Zubair, "Kamu ingat enggak?" Subhanallah. Ali, ini perang ini, tapi pada saat terjadi peperangan, karena memang bukan dikomando oleh mereka berdua, Talha, Zubair, Ali tidak mengomando peperangan itu. Ketika ketemu malah berbincang. Terjadi perbincangan antara apa? Kedua belah pihak. Zubair ketika bertemu dengan Ali mengingatkan, berkata kepada Zubair, "Kamu ingat ketika Rasulullah SAW bersabda kepadamu," ini kepada siapa? Zubair, "Tuqatilu Aliyan wa anta zalim." Engkau nanti akan memerangi Ali dan engkau dalam keadaan yang berbuat zalim. Disebabkan karena apa? Ijtihadnya tadi berangkat dari apa? Dari Mekah menuju ke Basra, bukan diutus oleh Ali. Kamu sudah baiat kepada Ali, tapi ternyata apa? Akhirnya kamu akan memerangi Ali. Meskipun bukan dengan keinginannya, tetapi diingatkan oleh Rasulullah SAW karena memang terjadinya peperangan antara pihak Zubair dengan Ali. Ketika itu Zubair ingat dengan sabda Rasulullah itu. Zubair langsung kembali. Tidak ikut serta, sudah pergi meninggalkan apa? Peperangan. Dia tidak tahan dengan apa? Dengan ingatannya ketika Rasulullah bersabda demikian. Zubair merasa bersalah pada waktu itu. Diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ini Zubair. Sehingga ini yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Musannaf. Hanya saja riwayat ini riwayat yang terdapat perawi yang majhul. Apakah terjadi yang demikian ataukah tidak? Tetapi intinya bahwa riwayat yang ada di dalam kitab Tarikh, Zubair tidak ikut peperangan itu. Baik itu terjadi peristiwa yang tadi disebutkan ataukah apa? Tidak. Hanya saja riwayat ini terjadi apa? Perselisihan dalam pensahihannya. Tapi nanti akan disebutkan riwayatnya. Yang ini. Nah, kemudian ada seorang yang ketika Zubair meninggalkan peperangan, Zubair dibuntuti oleh seorang dan dibunuh oleh seorang yang namanya Ibnu Jarmuz. Dibunuh oleh Ibnu Jarmuz, yang nampaknya termasuk dari Sabaiyin. Dari Sabaiyin. Yang membunuh siapa? Az-Zubair. Dari kalangan Sabaiyin.
Talha terbunuh dengan panah yang nyasar. Talha kena apa? Kena panah nyasar. Ini subhanallah. Nah itulah yang disebutkan. Meskipun yang masyhur peristiwanya atau kejadiannya, beritanya itu bahwa Talha ini dibunuh oleh Marwan bin al-Hakam. Nah ini dibunuh oleh Marwan bin al-Hakam. Subhanallah. Disebutkan dalam satu riwayat ini cuma kena kakinya, tetapi kemudian menyebabkan meninggal. Ini menyebabkan apa? Meninggalnya. Nah ini diantaranya. Padahal waktu itu Talha ingin berusaha untuk menghentikan peperangan. Jadi bukan ikut perang, tetapi ikut apa? Berusaha menghentikan peperangan, tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Banyak yang kemudian terbunuh. Khususnya yang banyak terbunuh adalah yang ada di pihak Aisyah radhiyallahu anha. Karena mereka ini pasukannya Talha dan Zubair, mereka melindungi onta yang dinaiki oleh Aisyah. Nah ini kaum Sabaiyun kemudian apa? Berusaha untuk apa? Membunuh, menyerang ini tadi. Subhanallah. Targetnya mereka. Kaum Sabaiyun membunuh siapa? Aisyah. Ontanya ini yang dibidik. Nah ini Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Dilindungi oleh pasukannya. Nah, Talha dan Zubair. Sampai akhirnya apa? Mereka kemudian berhasil membunuh onta tersebut. Ketika jatuh ontanya ini, peperangan langsung berhenti. Peperangan langsung apa? Berhenti. Subhanallah. Dan korban paling banyak di pihak Talha dan Zubair. Korban paling banyak berada di pihak apa? Talha dan Zubair. Karena itu disebutkan peperangan itu dimenangkan oleh Ali. Tapi sebenarnya sesungguhnya tidak ada yang menang dan kalah di dalam apa? Perang fitnah. Ini tidak ada menang dan kalah. Subhanallah. Maka ini kejadiannya. Subhanallah. Dan disebutkan di dalam kitab ini pertama adalah hadis yang tadi disebutkan. Kata Rasulullah SAW, la tuqatilannahu wa anta zalimun. Engkau memeranginya dan engkaulah yang berbuat zalim kepadanya, kata Rasulullah. Kepada siapa? Az-Zubair. Yakni Zubair wa Aliyan radhiyallahu anhuma. Dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Karena beberapa jalannya sahih li ghairihi. Karena beberapa jalan. Meskipun satu sanadnya ada kelemahannya, itu ada yang majhul. Tapi Syekh Al-Albani mensahihkan karena beberapa jalan dan kemudian menguatkan. Masya Allah. Insya Allah sampai di sini. Kita akan lanjutkan masih dalam apa? Perang Jamal. Belum selesai ini. Subhanallah. Tapi ini kita harus mengetahui peristiwa ini karena sampai saat ini peristiwa ini salah satu yang digunakan kaum Syiah. Salah satu yang digunakan oleh kaum apa? Kaum Syiah untuk mencela Aisyah radhiyallahu anha sampai mereka melaknat Aisyah. Sampai mereka melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh Talha dan Zubair untuk mendamaikan dengan Ali. Untuk mendamaikan dengan apa? Dengan Ali. Subhanallah. Radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ketika terjadi peperangan tersebut. Baik. Kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Masih dalam peperangan ataukah peristiwa perang Jamal. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.